Halo teman-teman, selamat datang kembali Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman ikut hiking, mendaki dataran yang lebih tinggi dan menemukan berbagai jenis tumbuhan? Ada yang menempel di batu, kayu, dan tumbuh di sela-sela tumbuhan lainnya. Nah, ragam tumbuhan yang kita lihat tadi akan kita pelajari di video kali ini. Tonton videonya sampai selesai ya. Kita akan belajar tentang plantae. Apa itu plantae? Plantae adalah tumbuhan dengan ciri-ciri berikut. Tersusun atas sel eukariotik atau sel yang memiliki membran, mempunyai organ berupa akar, batang, dan daun, merupakan organisme multiseluler, mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung atau amilum, dan bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Karena banyaknya jenis tumbuhan, maka untuk memudahkan mempelajarinya, tumbuhan dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi berikut. Pertama, klasifikasi berdasarkan divisi. Tumbuhan dibagi menjadi 3 divisi, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta terdiri dari Gymnospermae dan Angiospermae. Klasifikasi berikutnya berdasarkan jaringan tubuh, terdiri dari 2 kelompok. Pertama, Talophyta atau tumbuhan bertalus, artinya tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya lumut. Kedua, Cormophyta atau tumbuhan berkormus, yaitu tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, seperti pakis dan mangga. Terakhir, klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan pembuluhnya. Ada Atracheophyta, yaitu tumbuhan yang belum berpembuluh, misalnya lumut, dan Tracheophyta, tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh xilem dan phloem, contohnya pakis dan kelapa. Oke teman-teman, dari beberapa klasifikasi tadi, kita akan fokus membahas plantae berdasarkan divisinya. Kita mulai dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pernahkah teman-teman mengamati lumut yang menempel di bebatuan? Bisa kita lihat Bryophyta atau lumut memiliki ukuran yang kecil, namun jumlahnya banyak dan bisa menjangkau tempat yang luas. Lumut memiliki klorofil sehingga berwarna hijau, hidup di tempat yang lembab atau basah. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh zat lilin atau kutikula sehingga dapat menahan air yang masuk ke tubuhnya. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofit lebih dominan dalam daur hidupnya. Dan lumut ini merupakan generasi peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Nah, semua karakteristik yang kita bahas tadi merupakan ciri-ciri Bryophyta. Dan berikut catatannya. Sebagai tumbuhan bertalus, struktur tubuh Bryophyta terdiri dari bagian sporofit dan gametofit. Sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan gamet. Pada bagian sporofit terdapat sporangium atau kotak penghasil spora dan seta atau tangkai buah. Sedangkan pada bagian gametofit ada daun sederhana berbentuk pipih sejajar, stolon, dan akar semu yang disebut rhizoid, berguna untuk melekatkan diri dan menghisap air. Bagian-bagian tubuh lumut tadi tidak dimiliki oleh semua jenis lumut. Bentuk tubuh lumut berbeda-beda sesuai kelasnya. Berikut ini catatannya. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun.
Mari kita bahas karakteristik lumut setiap kelasnya. Kelas pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Bagian gametofit tubuhnya berupa talus dan berbentuk lembaran seperti hati. Talusnya berwarna hijau dengan percabangan menggarpu dan pada sisi bawahnya terdapat selapis sel seperti daun. Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina sehingga tidak terlihat secara langsung. Berikutnya, Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Gametofitnya berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Sel-sel tubuh memiliki kloroplas besar dan tunggal. Sporofitnya memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Kelas terakhir, Bryopsida atau lumut daun. Gametofitnya berupa talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu, daunnya tersusun spiral, memiliki akar semu yaitu rizoid. Pada bagian pucuk terdapat alat perkembangbiakan yang disebut antheridium dan archegonium. Sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti inilah struktur tubuh dari masing-masing jenis lumut. Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Ketiganya memiliki struktur tubuh yang berbeda ya. Contoh tumbuhan lumut diantaranya lumut hati Markhanthia sp, lumut tanduk Anthoceros sp, lumut daun Sphagnum sp. Dan beginilah bentuk masing-masingnya. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi gametofit dan sporofit. Daur hidup lumut diawali dengan adanya spora, kemudian tumbuh menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan gamet jantan antheridium dan gamet betina archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Fase gametofit inilah yang paling dominan dalam siklus hidup lumut. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali berulang. Berikut ini skema dari proses metagenesis lumut. Tumbuhan lumut sering kita temui di lingkungan sekitar. Kira-kira apa aja ya manfaatnya? Nah, lumut merupakan tumbuhan perintis. Artinya, tumbuhan pertama yang mampu hidup di daerah kosong sebelum ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya. Lumut dapat memecah batuan yang besar dengan mengeluarkan senyawa asam, sehingga memungkinkan tumbuhan lain untuk tumbuh. Lumut juga berperan penting dalam menahan erosi tanah dengan cara menyerap air. Selain itu, lumut juga dapat digunakan sebagai bahan pengganti kapas, pupuk kompos, dan obat peradangan pada hati. Oke teman-teman, itulah karakteristik dan manfaat lumut sebagai bagian dari plantae. Bisa dimengerti ya? Kita bahas divisi berikutnya, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Teman-teman bisa mengamati tumbuhan paku di sekitar kita ya. Biasanya tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung, hidup di tempat-tempat lembab, dan jika daunnya dibalik, terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulat kehitaman yang disebut sorus. Berbeda dengan lumut, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga termasuk kelompok Cormophyta. Pada proses metagenesisnya, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Itulah ciri-ciri tumbuhan paku, dan berikut catatannya. Selanjutnya, kita lihat bagian-bagian tubuh paku. Sebagai tumbuhan berkormus, paku memiliki akar sejati berbentuk serabut, batang yang berada di dalam tanah atau rizom, dan daun.
Daun mudanya tumbuh menggulung dan juga terdapat tangkai daun. Akar dan batang paku sudah memiliki pembuluh. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur tubuh Pteridophyta. Daun Pteridophyta memiliki beragam jenis. Berdasarkan ukuran, ada daun mikrofil, ukurannya kecil seperti sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Dan daun makrofil, ukurannya besar, bertulang daun, serta selnya telah mengalami diferensiasi. Berdasarkan fungsinya, ada daun tropofil atau daun steril untuk fotosintesis dan daun sporofil atau daun fertil untuk menghasilkan spora. Spora tersusun dalam sporangium. Berdasarkan susunan dan letaknya, ada 4 bentuk sporangium, yaitu strobilus pada ujung batang, sinangium pada buku-buku cabang atau ketiak daun, sorus pada permukaan daun, dan sprokarpium di dalam badan buah. Berikutnya kita lihat klasifikasi tumbuhan paku. Berdasarkan morfologi tubuhnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas: Silophytinae atau paku purba, Lycopodinae paku kawat, Equisetinae paku ekor kuda, dan Felicinae paku sejati. Mari kita bahas satu persatu. Silophytinae atau paku purba. Paku purba merupakan jenis paku yang paling sederhana dan sebagian besar telah punah. Memiliki batang beruas, bercabang, dan berbuku-buku. Pada bagian batang tumbuh daun kecil berbentuk sisik. Sporangiumnya terletak di buku-buku cabang atau ketiak daun. Contoh jenis paku ini adalah Pseudosporochnus kreci dan Psilotum nudum. Jenis paku berikutnya Lycopodinae atau paku kawat. Paku ini memiliki batang bercabang dan menggarpu. Daunnya kecil seperti sisik, tersebar di batang, tidak bertangkai, dan bertulang daun satu. Beberapa jenis paku ini ada yang memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Sporangiumnya membentuk strobilus di ujung batang dan cabang. Contohnya Lycopodium cernum dan Selaginella convoluta. Selanjutnya Equisetinae atau paku ekor kuda. Paku ini umumnya berupa ternak atau berbatang lunak dan hidup di tempat lembab. Bentuk batang berongga, memiliki cabang berkarang pada buku-buku batang. Daunnya berbentuk sisik, sporangium berbentuk strobilus pada ujung batang, protalium berwarna hijau dan berkembang di luar spora. Contoh jenis paku ekor kuda adalah Equisetum sp dan Rhynia elegans. Terakhir, Felicinae atau paku sejati. Paku ini hidup di tempat lembab dan basah. Berdasarkan lingkungan hidupnya, Felicinae dibedakan menjadi paku air, paku tanah, paku epifit. Daunnya sempurna berukuran besar, duduk daun pada batang membentuk sayap, dan daun mudanya tumbuh menggulung. Spora berkumpul membentuk sorus yang terdapat di permukaan, ujung, dan tepi daun. Contohnya paku ekor merak, paku tanduk rusa, suplir. Wah, beragam sekali ya jenis-jenis tumbuhan paku. Nah, berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3, yaitu paku homospora menghasilkan 1 jenis spora. Contohnya Lycopodium sp. Paku heterospora menghasilkan 2 spora, yaitu makrospora untuk betina dan mikrospora untuk jantan, seperti Selaginella sp. Dan paku peralihan menghasilkan 2 spora, yaitu spora jantan dan betina yang bentuk dan ukurannya sama. Contoh Equisetum sp. Untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan paku bermetagenesis secara gametofit dan sporofit. Siklus hidup paku diawali dengan spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum.
Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku membentuk sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Fase sporofit merupakan fase paling dominan dalam daur hidup paku. Sporangium pecah menghasilkan spora, dan siklus kembali berulang. Oke teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi paku secara generatif dan vegetatif. Selain menggunakan spora, paku juga bereproduksi secara vegetatif melalui umbi batang, tunas pada tepi daun, tunas pada ujung daun, tunas akar, dan fragmentasi. Dalam kehidupan kita, paku dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan olahan, di antaranya sebagai bahan sayuran, tanaman hias, bahan penggosok atau amplas, juga menjadi bahan obat-obatan untuk mengatasi luka, diuretik, diare, dan penyakit kulit. Karena paku sudah ada sejak zaman purba, maka paku telah menjadi bahan fosil di bumi kita. Nah, itulah karakteristik dan manfaat paku sebagai bagian dari plantae. Semoga teman-teman bisa paham ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama meminta kita menentukan dasar pengelompokan divisi lumut. Kita sudah belajar bahwa lumut tanduk, lumut hati, dan lumut daun termasuk ke dalam kelompok Bryophyta. Berdasarkan jaringan tubuhnya, Bryophyta adalah tanaman bertalus yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Belum memiliki pembuluh xilem dan phloem, hidup di tempat lembab, dan memiliki klorofil sehingga mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Nah, berdasarkan karakteristiknya, maka pilihan jawaban yang sesuai dengan lumut atau Bryophyta adalah C. Soal kedua, kita diminta menentukan tahapan metagenesis lumut yang bersifat haploid atau berinti tunggal N. Kita tahu dari proses metagenesis lumut, semua fase gametofit merupakan haploid, sedangkan sporofit bersifat diploid atau berinti ganda. Fase gametofit ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3, yang merupakan protonema, antheridium, dan archegonium. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya menanyakan jenis daun paku yang sesuai dengan gambar. Pada soal menunjukkan gambar daun paku yang berbentuk sorus. Sorus merupakan kumpulan sporangium yang menghasilkan spora. Nah, berdasarkan 4 jenis daun paku, daun untuk menghasilkan spora adalah daun sporofil atau fertil. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Berikutnya meminta kita menentukan letak sporangium berdasarkan jenis paku yang ada pada gambar. Gambar paku pada soal merupakan Adiantum tenerum yang termasuk kelompok paku sejati. Kita tahu paku sejati memiliki sporangium yang terletak di permukaan daun, baik bagian atas, bawah maupun tepi daun. Sporangium yang terletak di ketiak daun merupakan jenis paku purba. Ujung dan cabang batang adalah jenis paku kawat dan ekor kuda. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal terakhir, kita diminta menentukan perbedaan tumbuhan lumut dan paku yang tidak tepat. Untuk menjawabnya, mari kita bahas perbedaan masing-masingnya. Pertama, jaringan pengangkut pada lumut belum ada, disebut dengan plantae jenis Atrachyophyta. Sebaliknya, tumbuhan paku sudah memiliki jaringan pengangkut atau Trachyophyta. Tumbuhan lumut belum memiliki akar sejati, hanya berupa rhizoid atau akar semu, sedangkan paku sudah berakar serabut. Daun pada lumut juga merupakan daun semu yang berlapis kutikula, sedangkan daun paku adalah daun sejati dengan beragam jenis.
Pada proses metagenesisnya, tumbuhan lumut memiliki fase gametofit sebagai fase dominan, sebaliknya paku dengan fase sporofit. Divisi lumut terdiri dari lumut tanduk, hati, dan lumut daun. Sedangkan paku terbagi menjadi paku purba, kawat, ekor kuda, dan paku sejati. Jadi, pilihan A, B, C, dan E benar, sedangkan D salah. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang teman-teman bisa memahami perbedaan dua divisi plantae ini ya, Bryophyta dan Pteridophyta. Untuk divisi Spermatophyta akan kita bahas di video selanjutnya. Tungguin ya.